Tiga adalah just do it. Kalau kayak salah satu slogannya Nike ya, lakukan aja gitu, jangan tunggu lama-lama. Saya paling benci kalau ketemu dengan seorang pengusaha yang mengatakan gini, Pak, dulu tuh saya punya ide seperti itu, Pak. Terus saya bertanya balik, kenapa nggak dilakukan? Nah itu, Pak. Seringkali orang terjebak ke situ kan, idenya banyak, tapi nggak segera dilakukan. Jangan pernah takut untuk menjadi sempurna sebagai tujuan Anda. Kalau Anda mengejar kesempurnaan, Anda nggak akan bisa sempurna. Just do it, lakukan saja. Saya percaya dengan teori yang dikemukakan oleh Tony Robbins yang mengatakan CANI, C-A-N-I, yaitu apa? Constant and never ending improvement. Constant and never ending improvement. Mari kita lihat. Kalau Anda jadi pengusaha, konstan aja deh. Lakukan perubahan kecil di sini. Termin waktunya silahkan Anda coba sendiri, apakah per mingguan atau per bulanan. Konstan aja, lakukan di sini. Konstan yang pertama itu akan membuat Anda melakukan perubahan gitu. Nah, kalau Anda sudah konstan dengan perubahan yang Anda lakukan, Anda improve. Naik, tambah lagi. Sudah K1 plus K2. Konstan yang pertama, konstan yang kedua. Nah, kalau sudah konstan yang kedua Anda improve lagi, maka Anda akan melakukan perubahan K1 plus K2 plus K3. Lihat, Anda akan lihat jarak yang kemudian menuju perbaikan yang positif. Constant and never ending improvement. Lakukan saja. Contoh teman-teman. Anda sebagai seorang pengusaha UMKM, pasti Anda sekarang mau tidak mau, suka tidak suka masuk online. Konstan aja Anda posting di grup online Anda, Instagram, Facebook, Twitter, macam-macam lah, silahkan. Anda konstan aja dengan apa yang akan Anda lakukan di situ. Nah, setelah Anda konstan, improve lagi. Kalau kemarin aku hanya memposting produk-produkku, aku mau konstan lagi nambah memposting bagaimana proses produksinya. Supaya orang tahu proses produksinya itu ternyata higienis, bebas dari COVID. Nah, lihat, posting terus, tambah lagi aspek produksinya. Kemudian yang ketiga, udah posting, aspek produksi, packagingnya. Anda bikin kemasan-kemasan yang menarik dan unik. Karena dari kemasan yang menarik dan unik itu, orang akan tertarik di dalamnya. Jadi teman-teman, Anda lihat. CANI, Constant and Never Ending Improvement, akan membawa kita kepada satu proses penyempurnaan tujuan dari bisnis kita. Bukan langsung sempurna. Yang penting satu kata kuncinya apa? Konstan. Nah, untuk konstan itu, Anda harus disiplin. Kata-kata bijak mengatakan, disiplin is the bridge between goals and accomplishment. Jadi yang namanya disiplin itu adalah jembatan antara bagaimana Anda menciptakan tujuan dan mencapai tujuan tersebut. Dan kalau Anda melihat konsepnya CANI ini, itu butuh kedisiplinan, konsisten. Sehingga Anda akan jadi pribadi yang semakin baik, dan semakin baik. Nah, di Just Do It itu, Anda harus juga mengadopsi satu rumus yang menurut saya rumus ini menarik supaya kita bisa melakukan perubahan dalam bisnis kita. Yaitu apa teman-teman? Pernah dengar mungkin kata-kata ini? CDI, CDI. CDI itu singkatan dari apa? Mari kita lihat satu-satu. Copying, developing, innovation. Pertama, simple, niru-niru dulu deh. Apa yang sudah berhasil nih UKM yang berhasil? Copy gitu. Tentunya kopinya sesuatu tidak hanya letter lock, copy paste gitu aja ya, tapi Anda perlu mengcopy sesuatu yang positif dari dia. Setelah di copy, Anda develop, Anda kembangkan. Mengembangkannya apa? Bisa bahan bakunya, bisa packagingnya, proses delivery-nya, dan seterusnya. Baru saya yakin kalau Anda sudah develop, makin lama Anda akan innovation. Contoh sederhananya gini teman-teman. Anda masih ingat dulu ketika zaman ramainya bakso kepala sapi ya kalau nggak salah ya. Oh, semua orang niru nih copying bakso kepala sapi. Kemudian ada seorang pengusaha yang cukup kreatif, dia bikin bakso kepala yang lain. Silakan Anda cari kepala-kepala yang bisa dijadikan bakso lah kira-kira gitu. Kemudian dia baru menemukan inovasi produk-produknya tersebut. Inovasi itu bisa terjadi melalui dua hal, konten and konteks. Konten itu produknya, konteks itu adalah bagaimana kita nge-wrap bisnis kita itu. Disiplin menjadi kata kuncinya, just do it. Kemudian yang keempat teman-teman, setelah kita memasuki tadi 3 level yang ada, 3 langkah yang ada, yang keempat adalah mastermind group. Apa itu mastermind group? Orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama, saling mendorong, dan membantu agar target mereka tercapai. Artinya apa? Teman-teman
teman-teman pengusaha harus membuat kelompok, komunitas, berkomunitaslah. Di situ Anda akan belajar bagaimana komunitas itu saling menguatkan, saling membantu, saling mendorong, saling memberi inspirasi. Karena kenapa? Ibarat kayak bara api. Begitu Anda melihat sesi motivasi ini, Anda akan semangat melakukan perubahan. Tapi begitu Anda sendirian, Anda akan berpikir, aduh apa yang bisa aku lakukan ya? Akhirnya di bara api itu akan menjadi padam. Tetapi ketika bara api itu terkumpul dalam jumlah yang banyak, maka dia akan menjadi api yang kuat. Dan ketika dia menjadi api yang kuat, maka satu bara dengan bara yang lain akan memberikan support untuk memberi yang terbaik. Teori ini sama dengan flying geese, ya, angsa yang terbang. Jadi teman-teman perhatikan, di angsa terbang, teori angsa terbang itu, dan itu realitasnya terjadi seperti itu, dia mampu terbang 71% lebih jauh ketika dia membentuk formasi V, dan seekor ya, bukan orang ya, seekor angsa yang di depan itu akan bergantian memimpin. Jadi begitu sang pemimpinnya udah capek, dia akan mundur diganti dengan yang lainnya. Mundur diganti dengan yang lainnya. Sehingga mereka bisa terbang lebih jauh 71%. Dan saya yakin kalau Anda berkomunitas, Anda menemukan komunitas yang positif, saling menguatkan tadi, saya yakin bisnis Anda akan berkembang menjadi cepat. Karena Anda akan mendapatkan mentor-mentor yang bagus, rekan-rekan yang memberi kontribusi positif terhadap bisnis Anda. Yang kelima adalah root. Root itu dari kata ROOT, itu bahasa Inggris yang artinya adalah akar. Jadi kalau teman-teman sudah mengubah mindset, yang pertama tadi ya, yuk kita rekap lagi. Kemudian yang kedua, find your motive. Kemudian yang ketiga, just do it. Temukan mastermind groupnya yang keempat, Anda harus punya akar yang kuat. Supaya di tengah pandemi yang saya yakin berlangsung tidak selesai dalam waktu 1-2 bulan ke depan, Anda punya akar yang kuat untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses. R yang pertama apa? Responsif. Nah, oke, kan ROOT itu. ROOT. R yang pertama, responsif. Anda sebagai seorang pengusaha, Anda sebagai seorang pribadi, Anda harus melakukan respon dengan cepat ketika ada perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar bisnis Anda. Respon itu harus Anda berikan, jangan menunda-nunda, langsung respon saja. Misalnya contoh konkret begini, kalau ada seorang konsumen Anda yang mengatakan, Pak, kayaknya enak loh makanan ini kalau dikasih topping, dikasih variasi, nggak perlu nunggu lama. Besoknya Anda langsung bikin dan tawarin. Respons. Seringkali kita ketinggalan bisnis kita dan tidak sukses gara-gara apa? Gara-gara respon kita terlalu lama. Dan hati-hati dengan respon Anda. Anda harus cepat melakukan respon. Nah, untuk melakukan respon itu teman-teman, ada teori 4C dalam dunia bisnis. Ada teori 4C dalam dunia bisnis. Oke, yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah change. C yang pertama adalah change. Change itu apa? Perubahan. Hari ini kita sedang masuk di change. Marketplace kita berubah. Nanti kalau ini sudah berakhir, apakah terjadi pola perilaku konsumen yang berbeda lagi? Oh pasti. Analogi sederhananya begini. Hari ini kita sangat familiar dengan masker. Nanti setelah pandemi ini selesai, apakah kita nggak akan pakai masker? Saya yakin beberapa orang masih tetap pakai masker. Ya, change. Di bisnis kita pun juga begitu. Orang yang tadinya offline, mau nggak mau sekarang harus online. Orang yang tadinya bisa bertemu, mau nggak mau sekarang proses bisnisnya harus melewat berbagai media-media yang lainnya. Pertama change. Anda harus perhatikan change yang pertama itu. Kemudian yang kedua adalah customer atau konsumen. Lihat perilaku mereka. Change ini akan mendriven customer untuk melakukan perubahan perilaku mereka. Sehingga Anda perlu pahami consumer behavior-nya, perilaku konsumennya itu seperti apa. Mereka pengennya seperti apa. Needs, wants-nya pasti akan jadi berubah. Contoh teman-teman, dulu ketika kita makan, sebut saja satu merek mie ayam begitu, makanan mie ayam, asal yang penting enak, kenyang. Sekarang enggak, orang mulai berpikir, kalau saya makan mie ayam ini higienis enggak ya? Proses pembuatannya menjadi tertular enggak nanti saya dengan COVID dan seterusnya. Gara-gara di-driven oleh change ini. Ya. Kemudian yang kedua, setelah customer, yang ketiga adalah kompetitor. Nah, ini dia yang paling penting, saudara. Anda bisa lihat, apa yang terjadi dengan kompetitor kita? Apakah dia melakukan perubahan ketika di pandemi ini? Oh pasti, dia melakukan perubahan juga. Makanya saya selalu mengatakan, lihat kompetitor Anda. Intip kompetitor Anda. Perhatikan kompetitor Anda. Maka Anda akan bisa menjadi lebih baik dari kompetitor kita. Nah kalau change sudah terjadi, customer juga melakukan perubahan, kompetitor melakukan perubahan, maka yang terakhir C adalah diri kita, company. Sudahkah kita berubah? Karena teman-teman ini semua itu saling terkait. Ini mengkait ini, ini mengkait ini, ini mengkait ini, ini mengkait ini, ini mengkait. Semuanya saling mengkait.
Yuk, hati-hati dengan R yang pertama, responsif. Cepat lakukan respon terhadap perubahan yang terjadi di 4C ini. Oke, kemudian yang kedua adalah tadi R yang pertama, responsif. O yang pertama adalah optimis. Apa itu orang optimis? Orang yang selalu berpengharapan baik dalam menghadapi segala hal. Nah, saya punya satu rumus nih supaya teman-teman bisa menghadapi segala sesuatunya berpandangan baik. Saya punya rumus yang namanya PIN. Teman-teman pernah dengar ya kata-kata PIN ya? PIN. Singkatan dari apa? Pekan Imunisasi Nasional. Bukan. PIN itu singkatan dari P yang pertama adalah positif. I yang berikutnya interesting. Dan N yang terakhir adalah negatif. Yang menemukan teori ini bukan saya tapi Edward de Bono. Dia ngomong begini. Kalau Anda melihat satu kejadian dalam hidup Anda, kita harus optimis dengan membangun pola pikir PIN. Positif, interesting, negatif. Apa yang positif dari pandemi ini? Oh, positif yang pandemi ini adalah saya bisa belajar online, saya bisa belajar lebih higienis dengan masakan-masakan saya. Positif. Menariknya apa? Menariknya adalah sekarang saya bisa online, saya bisa bales chat, saya bisa posting. Negatifnya apa? Omsetnya turun. Ingat, ketika positif, interesting, negatifnya muncul, kita akan mulai dengan sesuatu yang apa yang baik dulu. Apa yang menarik baru negatif. Kalau kita punya PIN, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang optimis. Tapi kalau dibalik, Anda berpikir negatifnya dulu, baru interesting atau positif, sehingga singkatannya jadi NIP. Bukan nomor induk pegawai loh ya. Nomor induk pegawai bukan, tapi negatif, interesting, positif, maka Anda akan menjadi pribadi yang pesimis. Karena apa? Segala sesuatunya dilihat dari sisi negatif dulu. Ya, saya mau kasih contoh analogi agak di luar dari UMKM, tapi analogi ini menarik. Kalau Anda mau mencintai pasangan Anda, berpikirlah PIN. Cari yang positif dari pasangan Anda. Ingat masa-masa Anda pacaran. Apa yang menarik dari dia, baru Anda boleh berpikir negatif. Karena kalau Anda sudah menemukan yang positif dan menarik dari pasangan Anda, negatifnya akan ketutup. Tapi kalau dibalik, Anda cari dulu semua sisi negatifnya, Anda tidak akan pernah menemukan sisi positif dan interesting dari pasangan hidup Anda. Oke, kemudian yang kedua, tadi optimis. Yang ketiga adalah obedient. Obedient itu apa? Patuh. Menurut perintah, aturan, disiplin, dan seterusnya. Menurut saya ada dua patuhnya. Patuhnya ada dua. Yang pertama adalah Anda harus patuh terhadap hukum bisnis. Anda harus patuh terhadap hukum pemerintah. Dan Anda yang kedua adalah Anda harus patuh terhadap hukum Tuhan. Kalau Anda dengan bisnis yang Anda kerjakan dan pemerintah dengan berbagai regulasi yang Anda kerjakan dengan baik, dan Anda takut dengan hukum Tuhan, Anda akan jadi blessing company. Kalau di pemerintah nggak boleh menggunakan pengawet makanan, boraks, dan kawan-kawan, Anda lakukan itu di dalam bisnis Anda, dan Anda mendoakan bisnis Anda, karena ini adalah bagian dari pekerjaan ibadah Anda, maka Anda akan jadi blessing company. Obedient. Saya yakin-yakinnya banyak pengusaha sukses karena dia obedient terhadap tadi rule bisnis dan pemerintah dan rule dari Tuhan. Ya. Kemudian yang terakhir, trustworthiness. Apa itu trustworthiness? Dalam bahasa sederhananya adalah dapat dipercaya. Jadilah pribadi-pribadi yang menjalankan bisnis Anda sebagai pribadi yang dapat dipercaya. Jadi ketika Anda mengatakan, besok saya kirim Pak, jangan tunggu lama-lama, pastikan besok terkirim. Terima kasih atas masukannya, saya akan membuat perbaikan, jangan lama-lama. Anda bikin perbaikan itu sehingga Anda menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Anda menjadi pengusaha yang dapat dipercaya. Dan bisnis Anda pun bisa dipercaya. Ada 3 tipe komunitas ketika pandemi ini terjadi. 3 gerombolan orang. Yaitu apa? Kalau digambarkan secara diagram normal, kalau teman-teman belajar statistika kan begini nih. Set, gitu kan? Nah, mari kita lihat nih. Nah, ada yang namanya 10, 80, 10. 10, 80, 10. 10% itu adalah orang-orang yang langsung pesimis. Waduh, pandemi selesai nih bisnis saya. Tutup, close, do nothing, nggak ngerjain apa-apa, pasrah.
80 ini yang merupakan rata-rata follow the crowd, massa yang mengambang. Dia ngikut nih apa yang terjadi nih saat ini. Yang terakhir, yang 10 terakhir ini adalah orang-orang yang optimis. Ini adalah momentum saya untuk saya bisa menjadi lebih baik. Saya akan akhiri sesi motivasi saya ini dengan cerita tentang elang, teman-teman. Umur elang itu adalah umur yang paling panjang dari berbagai burung-burung yang ada di udara ini. Jadi elang itu bisa hidup sampai 70 tahun. Tetapi dia akan membuat keputusan besar di usia 40 tahun. Karena di usia 40 tahun itu paruhnya panjang dan hampir ke dadanya dia, sehingga dia tidak bisa mencucukkan lagi ke mangsanya, ke makanannya itu. Kemudian yang kedua adalah cakarnya itu sudah sekuat ketika dia sebelum berusia 40. Jadi dia nggak mungkin mencengkeram mangsa-mangsanya yang kuat itu. Dan yang ketiga, bulunya lebat. Ya, bukan bulu tubuh loh ya, ini bulu angsa. Bulu elang. Nah, bulu elangnya itu karena lebat, maka terbangnya itu tidak bisa tinggi dan akselerasinya nggak bisa bagus. Sehingga dia akan selalu ketinggalan dengan mangsang-mangsanya dia. Di usia 40, dia punya handicap seperti itu. Dia punya hambatan seperti itu. Pilihannya hanya dua, change or die. Akankah dia mengakhiri hidupnya di usia 40 ataukah dia bisa sampai usia ke 70? Untuk mencapai usia 70 itu apa yang dilakukan oleh seekor elang? Dia akan naik ke puncak gunung yang tinggi, dia akan cari batu yang besar dan dia akan bersarang di sana, dan dia akan melakukan 3 hal ini, teman-teman. Pertama, dia akan cucukkan paruhnya sampai paruh itu patah sehingga muncul paruh yang baru. Berikutnya dia akan mencabuti cakar-cakarnya sehingga akan muncul cakar yang baru. Dan yang paling menyakitkan yang terakhir, dia harus mencabuti bulunya satu-satu supaya tumbuh bulu yang baru sehingga dia bisa terbang lebih tinggi dan bisa melakukan akselerasi memangsa-mangsanya. Anda mau jadi seperti apa? Di tengah pandemi ini, berpikir ini adalah akhir dari bisnis saya? Berpikir ini adalah akhir dari usaha saya? Ataukah Anda berpikir ini kesempatan saya untuk melakukan metamorfosis, tidak 40 tetapi 70. Cuma ada harga yang harus dibayar mahal. Elang membutuhkan waktu 150 hari untuk melakukan perubahan dalam dirinya. Kita nggak tahu pandemi ini akan segera berakhir atau tidak, tapi minimal gunakan waktu ini untuk menjadi lebih baik. Terima kasih, salam sukses buat kita semuanya. Yuk, semua tangan kanan ke atas, boleh lihat lah ya. Ikuti kata-kata gerakan saya, tempelkan di jidat Anda masing-masing. Masuk akal. Terima kasih. Sampai ketemu dengan saya di lain waktu. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And God bless you all.